Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kami sembah, kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau Bapa yang selalu setia bagi kami, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan hidup kami sedetik pun Tuhan. Di hari ini Tuhan, Engkau Bapa memberikan waktu bagi kami anak-anak-Mu, bersekutu untuk menaikkan doa-doa kami. Sebelumnya Tuhan, kami rindu juga Tuhan, dilawat, diberkati, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kuduskan hati dan pikiran kami, kuasai hidup kami Tuhan. Dan hamba-Mu, Engkau pakai hamba untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Layakkan hamba, perkenankan hamba. Biar urapan Allah mengalir dalam hidupku. Sehingga apa yang hamba sampaikan, apa yang hamba beritakan adalah kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Ya, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20. Galatia pasal yang kedua ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita bicara tentang bukan aku tapi Kristus, bukan aku tapi Kristus. Ketika kita hidup di dalam dosa, berarti kita sudah menjadi hamba dosa atau kita diperbudak oleh dosa. Kita tahu bahwa dosa itu melahirkan hal-hal yang jahat yang akan menimpa di dalam kehidupan kita manusia. Bahkan kalau seorang hamba bagi orang Yahudi pada waktu itu, untuk mereka menerima kebebasan, untuk mereka bebas daripada perbudakan itu, harus ada orang-orang yang membayar dia atau menebus dia supaya dia lepas dari budak atau perhambaan. Demikian juga kehidupan kita. Orang-orang yang ada di muka bumi ini. Kita tahu bahwa kita sudah lahir pun sudah memiliki natur dosa. Kita manusia jatuh ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Semua hidup di dalam dosa. Untuk itulah kita harus lepas dari dosa. Bagaimana caranya kita bisa dimerdekakan, bebas dari dosa itu? Harus ada yang menebus kita. Harus ada yang membayar kita, harus ada yang membeli hidup kita. Supaya kita bebas dari dosa. Kalau dalam PL, untuk mereka diampuni, ditebus dosanya, mereka harus mempersembahkan korban anak jantan yang tidak cacat celah, supaya mereka memperoleh pengampunan dosa. Tapi kita bersyukur, kita bangga punya Allah yang mengasihi kita, yang selalu peduli dalam kehidupan kita. Di mana Bapa mengutus anaknya satu-satunya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, hadir di tengah-tengah kita. Dialah yang menebus hidup kita dari dosa. Jadi hidup yang kita jalani ini bukan lagi hidup untuk dosa. Tapi hidup yang kita jalani ini adalah hidup untuk Kristus. Jadi kita hidup bukan hidup manusia lama. Tapi kita hidup adalah hidup dalam kehendak Allah. Dan kita hidup di dalam Kristus. Dan Paulus mengatakan bahwa sebelum dia mengalami suatu perjumpaan dengan Kristus, Paulus adalah orang yang tekun, orang yang giat dalam melakukan hukum-hukum Taurat.
Bahkan dia adalah orang-orang yang menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Siapa yang percaya pada Yesus dibunuh. Betapa pandainya Paulus dalam kitab-kitab Taurat. Tapi ketika mengalami suatu perjumpaan dengan Kristus. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8 dengan jelas. Apa yang kuanggap dahulu kebanggaan bagiku, semuanya sampah ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Bahkan dalam teks ini dia katakan bahwa hidupku adalah Kristus. Aku menjalani hari-hariku bukan hidupku yang dulu, tapi hidup di dalam Kristus. Kita pun juga Bapak Ibu, kita adalah milik Kristus. Kita adalah tawanan Kristus. Bukan lagi tawanan dosa. Jadi hidup yang kita jalani hari ini, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, berarti kita sudah menjadi milik Kristus. Dan kita bisa berkata, bukan aku, tapi Kristus. Bukan aku tapi Kristus ini mengajarkan kita yang pertama. Di mana kita mematikan keinginan daging kita. Menjadi orang Kristen atau hidup orang Kristen itu tidaklah mudah. Kita selalu akan berjuang, berperang di dalam secara kerohanian. Peperangan kita melawan musuh. Dan salah satu musuh kita adalah keinginan daging. Keinginan daging itu adalah hidup yang dikuasai hal-hal duniawi. Orang yang hidup dalam hal-hal duniawi itu adalah musuh daripada Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang mengaku milik Kristus, yang menjadikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus meninggalkan keinginan daging kita. Apa itu keinginan daging? Kita bisa baca di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dengan jelas. Amarah, kedengkian, percabulan, kemabukan, pesta pora. Itulah keinginan-keinginan daging. Kalau kita hidup melakukan sesuai dengan cara duniawi, itu akan menjadikan kita musuh Allah. Bahkan kehidupan kita, kalau kita memenuhi keinginan daging kita, itu akan menghancurkan kehidupan kita. Menghancurkan iman kita, menghancurkan pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita hidup menurut keinginan daging. Dan keinginan daging itu membuat kita merasa diri paling hebat. Membuat diri kita ingin selalu dihormati. Membuat diri kita selalu ingin dihargai. Itulah keinginan-keinginan daging. Menjadikan diri kita menjadi orang yang egois, sentris. Yang selalu berpusat pada dirinya sendiri. Oleh sebab itu Paulus katakan, matikanlah segala keinginan dagingmu. Oleh sebab itu dia berkata, bukan aku tapi Kristus, di mana dia hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jika kita hidup dalam menurut keinginan daging, berarti kita sudah menjadi musuh Allah. Karena keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Jadi kalau kita berkata, hidupku adalah milik Kristus. Bukan aku, tapi Kristus. Berarti kita selalu berjuang dan berusaha untuk mematikan segala keinginan-keinginan daging kita. Karena kita hidup, tapi kita di dalam Kristus, memilih Kristus. Kita harus berjuang untuk tidak melakukan keinginan daging. Karena keinginan daging itu
enak kita lakukan. Tapi itu bisa membawa kesengsaraan, kematian kekal. Jadi kalau kita berkata bukan aku tapi Kristus, berarti kita harus selalu berjuang mematikan segala keinginan daging di dalam diri kita. Yang kedua, mengajarkan kita bahwa hidup yang selalu berpusat pada Kristus. Hidup yang berpusat pada Kristus berarti apa? Hidup yang selalu beriman kepada Tuhan, yang selalu meletakkan pengharapannya, yang meletakkan hidupnya hanya pada Yesus. Hidup yang selalu mencari Yesus di dalam hidupnya. Hidupnya yang selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Yang selalu hidupnya selalu bersenang, bersekutu dengan Tuhan. Bukan aku tapi Kristus ini mengajarkan kita bagaimana hidup kita yang selalu rindu mencari hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Kalau orang yang mengaku hidup di dalam Kristus, tapi malas berdoa, malas bersekutu dengan Tuhan, malas baca Alkitab, itu masih belum di dalam Kristus. Tapi orang yang hidup dalam Kristus adalah orang yang selalu mencari Tuhan di mana saja, kapan saja. Tuhanlah yang menjadi utama dalam hidupnya. Orang yang hidup berpusat pada Kristus berarti apa? Orang yang selalu mengucap syukur di dalam hidupnya. Meskipun dia mengalami suatu penderitaan, meskipun ada pergumulan dalam hidupnya, ia akan selalu bersyukur dalam segala hal. Kalau kita tahu bahwa Paulus dalam hidupnya tidaklah gampang. Surat Filipi itu adalah di mana Paulus sedang mengalami tekanan, di mana dia sedang dipenjara. Tapi dia mengatakan bersukacitalah senantiasa. Karena dia tahu bahwa fokus hidupnya bukan pada dirinya lagi, pada Tuhan. Sehingga apa? Dia selalu bersenantiasa mengucap syukur di dalam hidupnya. Kita pun juga kalau berkata aku hidup untuk Kristus, berarti kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Memang tidak gampang untuk mengucap syukur ketika kita sedih, enggak gampang. Ketika kita mengalami pergumulan, enggak gampang. Tapi kita harus selalu belajar mengucap syukur. Karena di dalam kita mengucap syukur, ada suatu kekuatan, ada suatu penghiburan. Jadi orang yang hidup di dalam Kristus, bukan aku tapi Kristus, mengajarkan kita yang pertama itu adalah mematikan segala keinginan daging kita. Yang kedua mengajarkan kita untuk hidup berpusat pada Kristus. Yang ketiga, di mana kita harus berdampak bagi orang lain. Hidup yang memuliakan Tuhan. Dengan gaya hidup kita. Dengan perkataan kita. Dengan sikap kita. Dengan perilaku kita. Karena kita bukan milik kita diri sendiri. Karena kita bukan milik iblis lagi, bukan milik hamba dosa lagi, tapi kita milik Kristus. Jadi hidup kita yang kita jalani ini haruslah bisa berdampak bagi orang lain. Pertobatan kita bisa dirasakan oleh orang lain. Melalui sikap kita, melalui perkataan kita. Perkataan-perkataan yang kita keluarkan, bukan perkataan-perkataan yang menyakitkan orang lain. Tapi perkataan-perkataan yang kita berikan bagi orang lain. Membangkitkan semangat orang lain. Membangkitkan iman orang lain. Itulah hidup yang berdampak bagi orang lain. Inilah yang harus kita tekankan dalam hidup kita. Bukan aku tapi Kristus mengajarkan kita. Bagaimana hidup kita bisa menghasilkan buah bagi banyak orang lain. Dan melalui hidup kita Tuhan dipermuliakan, Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang diberitakan. Supaya semua orang mendengar Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Bukan aku tapi Kristus ini mengajarkan kita bahwa kematian tidak lagi menakutkan.
Setiap orang pasti kalau mendengar kata kematian, takut enggak? Takut. Tapi setiap orang kalau ditanya mau masuk surga, pasti mau. Ingat, kalau mau masuk surga harus mati dulu. Jadi orang yang di dalam Kristus, dia tidak akan pernah takut menghadapi sebuah kematian. Karena kematian itu bukanlah sebuah hal yang menakutkan lagi. Karena Yesus sudah pernah mati. Dan Yesus mengalahkan maut itu dan Yesus bangkit. Jadi orang percaya ketika dia mati di dalam Kristus. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat yang kekal bagi dia. Jadi bukan aku tapi Kristus ini mengajarkan kita bagaimana betapa orang-orang pilihan Tuhan. Ketika dia mati di dalam Yesus dan dia akan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Dan dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Itulah yang harus kita tekankan dalam hidup ini. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan, bahwa hidup yang kami hidupi dan kami jalani ini adalah hidup di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala penebusan-Mu, pengampunan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahwa hidup yang kami jalani ini adalah hidup oleh karena anugerah Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup berdampak bagi orang lain. Dan melalui kehidupan kami, Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang diberitakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.